Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan wa ikhlasan taqarribuna ilaika amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, mari kita buka belajar kita kali ini dan baca surat Al-Fatihah. Ala kulli niyatin shalihah wa la hadratin mustafa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Langsung aja kita baca hadisnya. Kita baca hadis tentang istikharah. Terus biar kalian tahu arti doa istikharah itu apa sih. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Wa bi qala an Jabir bin Abdullah, dari Sayyidina Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu maqala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharah, mengajari kita istikharah fil umuri kulliha, di semua perkara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah yu'allimuna, mengajari kita al istikharata, istikharah fil umuri, di perkara-perkara, kulliha, semuanya, kama yu'allimuna, sebagaimana halnya mengajari kita, sebagaimana mengajari kita, kama yu'allimuna, sebagaimana mengajari kita, as-surata, satu surat, minal qur'ani, dari Al-Quran. Yaqulu, bersabda, beliau bersabda, idza hamma, apabila berkeinginan, kerentek kalau bahasa Jawanya itu muncul keinginan di dalam hati. Idza hamma, apabila kerentek, muncul keinginan, berkeinginan, ahadukum, salah satu kalian, bil amri, pada suatu perkara. Kalau kita punya keinginan pada sesuatu, ada sebuah perkara yang menimpa kita, terus kita bingung, falyarka, kata Rasulullah, gimana? Falyarka, maka hendaklah ruku', rakaat ini, 2 rakaat, pakai ain. Maksudnya falyarka di sini ya salat. Di dalam bahasa Arab itu ada menyebutkan sebagian dari sesuatu, tapi yang dimaksud keseluruhan. Menyebutkan ruku', tapi yang dimaksud keseluruhan sholat. Ruku' itu kan bagian dari sholat. Nah, disebutkan ruku'nya, tapi yang dimaksud semuanya. Nah, itu ya, ada juga seperti itu. Ini salah satu uslub dalam bahasa Arab. Min ghairil faridhah, selain sholat fardu. Tsummal yakul, lalu berkatalah, Allahumma, duh Gusti Allah, ya Allah. Artinya Allahumma itu sama dengan ya Allah. Ini astakhiruka, ini sesungguhnya saya, astakhiruka, mencari pilihan padamu. Istakhara, yastakhiru itu mencari pilihan. Astakhiruka, mencari pilihan padamu, bi'ilmika, dengan ilmumu, mencari pilihan pada Allah, karena Allah yang maha tahu, karena Allah ilmunya tidak terbatas, baik sekarang, lampau, atau di dalam hati kita maupun yang zahir. Allah semuanya tahu, apa yang kita rasakan, apa yang kita muncul dalam hati kita. Allah tahu. Wa astaqdiruka, dan aku mencari kuasa padamu, biqudratika,
dengan kekuasaanmu. Saya ingin diberikan kuasa, saya ingin diberikan kemampuan, biqudratika, dengan kemampuanmu, wa as'aluka, dan aku memintamu, min fadlika, dari kebaikanmu, al-azimi, kebaikanmu yang al-azimi, yang agung. Saya meminta dari kebaikanmu yang agung. Engkau maha baik, engkau maha pemberi. Saya meminta, ya Allah, fa innaka taqdiru, sesungguhnya engkau maha kuasa, wala aqdiru, dan aku tidak mampu. Yang mampu engkau, ya Allah, yang maha kuasa engkau, yang bisa engkau, ya Allah. Saya enggak bisa, saya enggak mampu, saya enggak bisa, engkau yang mampu. Wa ta'lamu wa ta'lamu, dan engkau mengetahui, wala a'lam, dan aku tidak tahu, engkau yang maha tahu. Bingung perkara ini sama perkara ini, memilih ini atau memilih itu, jodoh semisal. Saya enggak mampu milih, ya Allah, engkau yang mampu untuk memilih. Saya enggak tahu yang terbaik buat saya, ya Allah, engkau yang tahu yang terbaik buat saya. Yang mau kuliah di mana nanti, kalau kalian bingung mau kuliah di mana, istikharah. Saya enggak tahu yang, sedangkan engkau yang tahu, ya Allah. Wa anta 'allamul ghuyub, wa anta, dan engkau 'allamul ghuyub, zat yang maha mengetahui hal gaib. Alam gaib, maksudnya alam gaib itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Wa anta 'allam, dan engkau zat yang maha mengetahui al-ghuyubi, perkara gaib. Nah, gitu aja lebih enak artinya, perkara gaib, dan engkau maha mengetahui perkara gaib. Masa depan itu kan termasuk alam gaib yang kita tidak ketahui, perkara yang masih samar di dalam diri kita. Allah tahu bagaimana masa depan kita. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lam, apabila engkau mengetahui, anna hadzal amri, bahwasanya perkara ini, khairun li, itu bagus, li, untukku, fitini, dalam agamaku. Apabila engkau tahu, ya Allah, bahwa perkara ini bagus untuk agama saya. Jika engkau tahu orang ini bagus, bisa menuntun saya pada agama saya, untuk kebaikan agama saya. Jika kuliah di sini bagus untuk saya, dalam agama saya, agama saya bisa terjaga, agama saya bisa semakin baik, saya bisa lebih dekat dengan engkau. Wa ma'ashi, dan kehidupan saya, orang ini bisa membuat saya kehidupannya lebih baik. Kuliah di sini membuat kehidupan saya lebih baik. Pilih motor, seumpamanya mitir motor ini atau motor itu, sekiranya motor itu bisa membuat agama saya lebih baik, nggak bikin saya sombong, nggak bikin saya riak, merasa lebih baik, songong, dan lain sebagainya. Wa ma'ashi, dan kehidupan saya lebih baik. Wa ma'ashi, dan kehidupan saya. Wa akibati amri, dan akibat perkara saya, akibatnya juga bagus, kedepannya lebih bagus. Akibat yang saya dapat ketika memilih ini bagus. Auqala, atau Nabi bersabda, ajili amri, perkara saya yang ada sekarang, wa ajili, dan kedepannya. Nah, kayak gitu. Jadi seumpama perkara ini bagus buat saya sekarang maupun yang akan datang, faqturu, maka mampukanlah itu perkara itu, li, untukku, bisakan saya untuk memperolehnya, bisakan saya untuk mendapatkannya. Wa yassirli, dan mudahkanlah, li, untukku, tsumma barik, wa yassirhu, dan mudahkanlah perkara tersebut, hal tersebut, li, untukku, tsumma barik, lalu berkailah, li, untukku, fihi,
di dalamnya. Wa in kunta, apabila engkau tahu, wa in kunta ta'lamu, apabila engkau tahu, anna hadzal amra, bahwa sesungguhnya perkara ini, syarrun itu jelek, syarrun itu buruk atau jelek, buruk aja ya lebih cocok. Syarrun itu buruk, li untukku, fitini dalam agamaku, wa ma'ashi dan kehidupanku, wa akibati amri dan akibat perkaraku. Qala atau Nabi bersabda, fi ajili amri, fi ajili amri di perkaraku yang sekarang, wa ajili dan kedepannya apabila perkaraku ini buruk, baik dalam agamaku maupun kehidupanku maupun akibat perkara tersebut. Di hadis lain atau beli yang Abdullah ibn Jabir bin Abdullah. Nah, atau kata Jabir bin Abdullah, lupa kata Rasulullah akibati amri atau bukan lupa, ada dua riwayat atau lupa. Ajil yang perkara saya ini bagus untuk sekarang mau ke depannya. Nah, seperti itu. Fi ajili amri wa ajili ini maksudnya perkara sekarang maupun ke depannya. Perkara ini sekarang maupun ke depannya. Fasrifu, maka apa tadi fasrifu? Nah, hindarkanlah fasrifhu, hindarkanlah itu ani dariku, hindarkanlah perkara itu ani dariku, wasrifni dan jauhkanlah saya anhu darinya. Nah, ini jadi bahasa Arab tuh asyiknya itu di sini. Fasrif, sorofa langsung maf'ul, fasrifhu itu artinya hindarkanlah, jauhkanlah, fasrifu anni dariku, jauhkanlah, wasrifni dan apa tadi saya lupa, ada menghindarkan, ada menjauhkan. Jadi yang satu sorofa anhu, yang satu sorofahu, itu artinya sudah beda. Makanya ketika sorofahu sorofa anhu saja nggak tahu, apalagi mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan hadis. Butuh ilmu, masih jauh. Waqdurli dan mampukanlah saya. Bukan, waqdurli ini takdirkanlah saya. Waqdurli dan takdirkanlah saya al-khaira yang baik, haitsu kana haitsu kana sekiranya yang ada, takdirkanlah yang baik saya yang manapun, maksudnya gitu, dari berbagai pilihan yang manapun takdirkanlah saya yang terbaik. Tsumma ardini lalu ridhoilah saya, bihi dengannya, ridhoilah saya dengan perkara tersebut. Qala Nabi bersabda, wa yusami dan menyebutkan hajatahu hajatnya. Ya mungkin simple aja. Jadi istikharah ini bentuk ketidakmampuan seorang hamba dalam menghadapi sesuatu. Ketika mau beristikharah, sholat 2 rakaat terus doa dengan penuh rasa ketidakmampuan, penuh dengan rasa lemah, meminta Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pada zat yang maha kuasa, meminta zat pada yang maha mampu, meminta zat pada hal yang tahu segalanya, meminta berdoa sebagaimana yang ada di hadis Allahumma ini sampai tsumma ardini. Membaca itu semua, insya Allah perkaranya digampangkan, diberikan pilihan oleh Allah yang terbaik, baik itu mau kuliah di mana, apalagi perkara besar seperti jodoh ataupun beli rumah atau mau usaha apa. Nah, ini buat kalian kedepannya,
Jadi kalian sudah punya bekal ketika menghadapi semua itu. Kalian sudah punya ilmunya ketika menghadapi berbagai hal tersebut. Gak lama kan, videonya cuma 15 menit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.